Dalam video ini, kami akan menjelaskan materi mengenai penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, khususnya bagi rumah sakit umum daerah. Apa itu BLUD? BLUD merupakan sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Lalu, kenapa rumah sakit harus punya status sebagai BLUD? Sesuai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 7 Ayat 3 menyatakan bahwa rumah sakit yang didirikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah harus berbentuk unit pelaksana teknis dari instansi yang bertugas di bidang kesehatan, instansi tertentu, atau lembaga teknis daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dengan menjadi BLUD, maka rumah sakit dapat meningkatkan pelayanannya dan mengelola penerimaan rumah sakit tersebut secara fleksibel dan mandiri. Penerapan BLUD oleh RSUD juga bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sejalan dengan praktis bisnis yang sehat untuk membantu pencapaian tujuan daerah. Lalu, apa syarat rumah sakit agar bisa menjadi BLUD? Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Pasal 29 yang isinya menyatakan unit pelaksana teknis daerah atau badan daerah yang akan menerapkan BLUD harus memenuhi 3 persyaratan sebagai berikut. Syarat pertama adalah persyaratan substantif. Persyaratan substantif dapat terpenuhi apabila tugas dan fungsi unit pelaksana teknis daerah atau badan daerah bersifat operasional dalam menyelenggarakan layanan umum yang bersifat menghasilkan semi barang atau jasa publik dan diutamakan untuk pelayanan kesehatan. Syarat kedua yaitu persyaratan teknis dapat dipenuhi dengan ketentuan bahwa unit pelaksana teknis daerah memiliki potensi untuk meningkatkan pelayanan secara efektif, efisien, dan produktif dan memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan layanan umum kepada masyarakat. Yang ketiga adalah persyaratan administratif. Persyaratan administratif dapat dipenuhi apabila unit pelaksana teknis daerah telah memenuhi dokumen-dokumen meliputi surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah dan diketahui oleh Kepala SKPD. Kedua, dokumen pola tata kelola yang isinya memuat tentang kelembagaan, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang. Prosedur kerja, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi. Pengelompokan fungsi, menggambarkan pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern. Pengelolaan sumber daya manusia, yang merupakan kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, dokumen Renstra atau rencana strategis, yaitu dokumen berisi kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dokumen Renstra memuat rencana pengembangan layanan, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, dan rencana keuangan. Yang keempat, dokumen standar pelayanan minimal, yaitu dokumen yang memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah yang akan menerapkan BLUD. Dalam penyusunannya, rumah sakit dapat mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal. Yang kelima, laporan keuangan. Meliputi
neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Yang keenam, laporan audit terakhir atau surat pernyataan bersedia untuk diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah yang ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah dan diketahui oleh Kepala SKPD. Atas pemenuhan syarat-syarat tersebut, Kepala Daerah melakukan penilaian terhadap permohonan penerapan BLUD dengan membentuk tim penilai yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Tim penilai bertugas melakukan penilaian permohonan penerapan BLUD paling lama 3 bulan yang hasilnya kemudian disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai bahan pertimbangan atau penolakan penerapan BLUD. Jika berdasarkan hasil penilaian, unit pelaksana teknis Dinas A yang akan menerapkan BLUD mendapatkan nilai di atas 60, maka Kepala Daerah dapat menetapkan status unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah tersebut menjadi BLUD melalui peraturan Kepala Daerah. Namun, jika nilainya di bawah 60, maka Kepala Daerah berhak menolak pengajuan penerapan BLUD tersebut. Apabila rumah sakit telah ditetapkan statusnya menjadi BLUD oleh Kepala Daerah, rumah sakit sudah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD dengan memperhatikan 3 aspek. Aspek pertama, aspek perencanaan. Rumah sakit harus menyusun rencana bisnis dan anggaran atau RBA setiap tahun dengan mengacu pada renstra yang telah disusun sebelumnya. RBA tersebut disusun sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD yang memuat ringkasan dan rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan, perkiraan maju berupa proyeksi dan prognosa, besaran persentase ambang batas yang dilampiri dengan pencapaian standar pelayanan minimal rumah sakit. RKA dan RBA tersebut disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD, DPA yang telah disahkan, dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan BLUD. Yang kedua adalah aspek pelaksanaan BLUD. Dalam pelaksanaannya, BLUD memiliki beberapa fleksibilitas, namun perlu memiliki payung hukum dalam pelaksanaannya, yaitu perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan yang dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan. Kedua, pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa pada BLUD yang bersumber dari jasa layanan hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain pendapatan BLUD yang sah diberikan fleksibilitas atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. 3. Investasi. BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD, dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran berupa investasi jangka pendek yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Keempat, penetapan remunerasi. Remunerasi dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus, pesangon dan atau pensiun didasarkan pada tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan, serta mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, dan kepatutan. Kelima, penetapan tarif. BLUD mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan jasa kepada masyarakat berupa besaran tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan rumah sakit. Yang keenam, kebijakan akuntansi atau pedoman akuntansi dan penatausahaan keuangan meliputi pertama adalah KAS. Kebijakan dalam mengelola KAS meliputi ketentuan pimpinan BLUD dalam membuka rekening KAS BLUD.
yang digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD. Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas, pemungutan pendapatan, penyimpanan kas, pembayaran, dan pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan. Selanjutnya adalah aset tetap. Kebijakan dalam mengelola aset tetap meliputi dasar pengukuran yang digunakan, metode penyusutan yang digunakan, umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, penambahan aset tetap, dan rugi penurunan nilai yang diakui pada laporan operasional. Selanjutnya, utang dan piutang. BLUD dapat melakukan utang atau pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional atau perikatan pinjaman dengan pihak lain berupa utang atau pinjaman jangka pendek atau utang dengan pinjaman jangka panjang. Selanjutnya adalah piutang. BLUD mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD. Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat, dan tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan kepala daerah. Yang ketiga, yaitu dari aspek pelaporan dan pertanggungjawaban. Pimpinan BLUD menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD, dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada pejabat pengelola keuangan daerah dengan dilampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pimpinan BLUD. Selain itu, pimpinan BLUD juga wajib secara per semester dan tahunan untuk menyusun laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan kinerja disusun paling lama 2 bulan setelah periode pelaporan berakhir. Setelah itu, dilakukan review oleh SKPD yang membidangi pengawasan di bidang pemerintah daerah. Laporan keuangan diintegrasikan atau dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD untuk selanjutnya diintegrasikan atau dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Demikian sekilas materi mengenai mekanisme pola pengelolaan keuangan BLUD yang dapat kami sajikan. Secara lebih rinci, materi mengenai BLUD tersebut dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2019 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Terima kasih.